Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Misteri Iman. Apa kabar teman-teman dan rekan semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan membahas tips dan trik untuk TOEFL ya, TOEFL preparation ya. Jadi bagaimana kita membahas ya trik dan tips ya untuk TOEFL preparation ya. So before we got started, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, Zap, hi there, yo, hello, Zap. So, ya teman-teman kalau misalnya belajar speaking bahasa Inggris, biasanya kita, hey, how are you? How are you itu udah umum banget ya. Jadi kalau bisa kita pakai yang baru lah ya, bisa, hey, Zap, hello, hi there, yo, what's up? Wah gitu, bisa like that ya. So, it's just kind of, yeah, just like improvisation ya, improvisasi ya dalam bahasa Inggris, tidak hanya menggunakan how are you aja, tapi juga kalau bahasa santainya ya, bahasa resminya ya, teman-teman bisa what's up gitu ya. So next, okay, this is one of my photos when I was in Pare. Jadi dulu pernah belajar di Pare 2009-2010 ya. Saya camp saya di Access American English School in Pare ya. Oke, teman-teman kalau misalnya mau pengen fokus belajar bahasa Inggris, boleh nih stay dan tinggal di Pare untuk memperlancar bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalnya belum ada rezeki atau belum ada biayanya, silakan teman-teman fokus dulu, bisa belajar pribadi maupun belajar ambil kursusan di kotanya masing-masing dulu sampai ahli atau sampai hebat dulu atau sampai berhasil atau kira-kira sudah bagus bahasa Inggrisnya, baru deh ke sana gitu ya. Nah, ketika kita merasa udah bagus nih di kampung kita, wah ternyata ke sana kita masih kecil juga ya, ternyata di sana luar biasa, jago-jago ya. Oke, baik, next. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya, mungkin teman-teman sudah bisa bahasa yang mana nih ya? Women ya, women, mungkin bahasa Inggrisnya ngerti ya, sama mungkin di sini ya, Anissa ya. Nah, bahasa di negara di dunia itu banyak sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ada Muzer, ada, kalau ini woman itu wanita, Anissa juga wanita, femme itu juga wanita, Muzer itu juga wanita. Nah, ini bacanya nggak ngerti kita ya. Ini bahasa India, salah. Ini bahasa Jepang, ya, Mandarin atau Jepang nih, ya. Nah, seperti ini. Jadi memang banyak sekali bahasa yang kita belum kuasai ya. Kita cuma mungkin kuasai satu atau dua, gitu ya. Atau bahasa Inggris atau mungkin teman-teman bisa bahasa Arab, tapi bahasa lain mungkin belum ya. Jadi memang manfaat dari bahasa itu kita bisa ini ya teman-teman, menjalin komunikasi dengan sangat baik dengan saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita di luar negeri, atau teman-teman kalau misalnya mau pengen beasiswa, insya Allah bisa juga itu ya. Oke, next English language ya, English class ya. Saya buka English class untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris secara free ya, bisa kontak atau apa namanya, komen ya, nanti kita bisa buatkan. Saya biasa ngasih kelas gratis itu atau free atau beasiswa belajar bahasa Inggris itu di hari Sabtu ya. Nanti kita buatkan, kita siapkan waktunya bagi teman-teman yang pengen belajar, baik itu speaking or TOEFL ya. Oke, ini di kelas nggak perlu. Oke, saya punya saya sebagai co-founder dari Unggul Education, lembaga apa namanya, pendidikan ya, lembaga training dan pendidikan ya. Jadi kita konsultan pendidikan ya, banyak sekali training yang bisa kita lakukan, kita sinergikan di sini ya. Dan juga saya co-founder dari Borneo Analis, kita untuk analis data atau penelitian, kemudian Aladdin into Technology. Kemudian kita ada rumah bahasa untuk peningkatan bahasa ya, sama satu grup di Unggul Education. Okay, next we learn about English. So many things that we need to learn ya. Jadi banyak banget yang mesti kita pelajari kalau misalnya pengen belajar pandai bahasa Inggris. Tapi ya pelan-pelan saja. Do not worry about that one. Do not rush yourself ya. Jadi jangan buru-buru ya. Jadi belajar dulu teman-teman yang inginkan. Tapi kalau misalnya saran saya, belajar bahasa Inggris itu kalau bisa speaking dulu ya. Tapi ada juga bilang, grammar dulu dong, nanti biar speakingnya bagus. Nah, kalau saya secara pribadi, bagusnya speaking dulu ya, supaya bisa ngomong-ngomong dulu ya.
Nanti memang nanti kadang misalnya kemarin saya pergi ke sekolah. Yesterday I go to school. Sebenarnya yang benar adalah yesterday I went to school. Katanya sudah pakai lampau, harusnya pakai verb to gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti sudah speakingnya bagus, sudah bisa ngomong. Karena bahasa ini apa sih? Skill untuk apa? Untuk berbicara kan? Ya kan? Untuk berbicara, terutama untuk komunikasi secara dua arah. Nah, nggak apa, coba lu belajar speakingnya, bagusin speakingnya dulu, ngomongnya bagus dulu. Nanti setelah itu mulai pelan-pelan perbaiki grammarnya. Oh, ternyata saya salah. Kalau kemarin seharusnya saya pakai when gitu ya. Oke, good. So next numbers ya, ini teman-teman sekilas ya. Kalau teman-teman dasarnya, basicnya harus juga paham ya, kayak numbers misalnya apa itu ribu, apa itu juta, 1 juta itu berapa, 1000 itu apa, kemudian 1 miliar itu apa, 1 triliun apa, misalnya 999 juta itu gimana bacanya. Ini juga basic-basic seperti ini harus kita pahami dulu ya supaya teman-teman bisa bagus ya nanti untuk dasar bahasa Inggrisnya. Kemudian basic-basic time-nya, day, date yang untuk komunikasi ini paling sering atau paling istilahnya diperlukan ya ketika kita when we learn about English or when we when we want to make like a communication with each other ya. Oke, good. Nah, misalnya gini ya, di bahasa Inggris biasanya memang telling the time itu there is two kind of telling the time. The way-nya ada dua. Biasanya menggunakan British or American ya. Kalau misalnya British dia biasanya makanya half gitu ya, half a quarter. Ya. Jadi misalnya 2.30 berarti a half dibacanya setengah dulu, yang 30 dulu a half past two ya. Jadi 2.30 itu half past two. Tapi kalau misalnya in American ya soalnya it's 2:30 gitu ya. It's 2:30. Okay, good. Next, building vocabulary. Yeah, when we learn about English, of course we need to building a better vocabulary. Jadi teman-teman kalau misalnya juga bangun, kalau menghafal ya boleh sih, tapi nggak saya saranin kalau ngapal gitu ya. Karena kalau dihafal, hafal mati itu go, pergi, when, swim, berenang gitu ya. Ya mungkin bagus, tapi memang ada kalanya itu biasanya cepat lupa juga. Bagusnya apa? Pertama, teman-teman akan baca ada literatur bahasa Inggris atau teks bahasa Inggris ya, kemudian teman-teman ketika nggak tahu bahasa Inggrisnya artinya apa, coba search di dictionary-nya atau di translate-nya ya. Kemudian nanti baca lagi, oh ternyata ingat, kalau pagi lihat lagi, nanti insya Allah lama-lama ingat. Kemudian dengan cara apa, the way ya, writing, coba tulis ya, tulis buat karangan ya. Jadi dengan membaca, dengan banyak baca itu kan kita dapat ketemu kata baru, kita lihatnya artinya apa. Nanti dalam satu teks itu tidak hanya satu kali kita baca, bisa 2 kali. Itu kita baca lagi tanpa kita isi atau tanpa kita tulis artinya. Oh tadi sudah saya cari, oh artinya ini nih ya. Oh gitu ya. Oke, vocabulary itu juga penting untuk meningkatkan listening-nya, pasti reading-nya, pasti speaking, apalagi writing-nya. Jadi kalau misalnya nggak tahu vocabulary-nya apa, writing-nya gimana gitu ya. Oke, pelan-pelan ya, step by step. Dan after that is pronunciation. Nah, pronunciation ini pengucapan ya. There's kind of the accent. Sometimes you need to learn about American accent or British English ya. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton kayak Harry Potter or something like itu British banget ya. Itu British banget bahasanya. Tapi kalau misalnya film-film Disney atau film-film Hollywood biasanya American. Actually ya dua-duanya ya yang ada perbedaan, tapi yang penting insya Allah teman-teman kalau misalnya belajar pelan-pelan nanti teman-teman boleh pelajari yang American accent-nya sama British-nya. Ini perbedaan logat sama kadang-kadang apa namanya misalnya sepak bola ada yang soccer, ada yang football ya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Next, ya, how to change your pronunciation ya. Dulu waktu saya di Pare diajarin bagaimana spelling yang benar, bagaimana kita belajar dari awal, dari spell, kemudian dari vowels, kemudian vowels ya. Kemudian bagaimana saya berbicara kencang, baca itu atau nyanyi itu kencang-kencang supaya we got pronunciation, good pronunciation gitu ya.